Welcome back to my channel para fantasi Bray Manager ya. Fantasi IDFC ini sekarang kita 51 poin di game week 1 di match day 1 maksudnya, sorry. Ya rada sial juga sini ya. Suwe nih gara-gara Winsdal Denier ini ternyata main. Emang friendly match internasional tuh suka menipu gitu ya. Jadi untungnya karena Pau Torres nih kemarin kan Spanyol seri dengan sialnya, walaupun Spanyol banyak shootnya cuman mereka seri nggak bisa menang. Yang penting auto sub, jadi si Pau Torres nih masuk. Oke lah, emang sorry banget nih ya gue kalau ngasih insight atau tips-tips yang masih kurang lah gitu, karena di Euro ini memang nggak bisa ditebak yang namanya cup beda sama liga. Kalau liga kita masih bisa ngawang-ngawang, kita bisa lihat pemain yang konsisten mana yang enggak gitu. Tapi sebelum kita bahas nih hasil poin ini, kita lihat dulu liga ternyata ada yang join loh. Iya, padahal gue iseng-iseng doang ini. Iya, thank you banget nih Andrea, pasti Anda menyesal. Dengan nama tim Rivara, pasti Anda menyesal masuk ke liga ini. Udah masuk isi cuma berdua ya, tapi nggak apa-apa lah, gue respect, thank you. Kita head to head aja, kita lihat. Tapi teman-teman yang mungkin baru main juga bisa join lah di liga ini biar seru aja. Gitu, gue juga suka join-join di liga yang lain selain liga fantasi ini. Oke, thank you buat Andri ya sekali lagi ya. Jadi kita langsung ke tim gua. Kira-kira apa yang perlu dianalisa nih buat di match D2 biar tim gua bisa meraih poin penuh. Sebenarnya strategi gua salah. Di cadangan nih harusnya cadangan kita kan main semua gitu, tapi gue menerapkan strategi di FPL di mana cadangannya ya udahlah cadangan mati. Yang penting gue yakin di sini intinya tuh main semua gitu. Ternyata Winsdal yang sering main di kualifikasi dan di Nation League juga nggak dimainin. Denayer juga tiba-tiba ini main Boyata. Aneh banget. Dan Hradeki ini poinnya 13 poin, sedangkan Bahman sudahlah 2 poin, tapi nggak apa-apa. Cup masih panjang, masih bisa meraih poin penuh lagi. Oke. Kalau hasil pertandingan kemarin sebenarnya di websitenya cukup enak ya. Sama gue juga buka di aplikasi di HP. Itu kalau kita buka nih sebenarnya detail match enak, yang golin siapa, terus on goal, yang assist juga siapa tuh kelihatan. Shot save-nya juga banyak nih, 6 nih, poinnya pasti nambah nih si Urgan Cakir ini. Yang kartu kuning berapa? Nah, kalau di sini juga sebenarnya lu bisa, kalau buka timnya lu bisa lihat analisis dari masing-masing pemainnya kalau pemainnya lu buka gitu. Kira-kira dia menit bermainnya berapa, golnya berapa, insinya. Nah, ini lihat main 81 menit mainnya 81 menit, dapat clean sheet juga satu. Nah, lucunya di sini kalau lu masuk sebagai pemain pengganti ya dan lu nggak kejebolan, nah itu lu dapat clean sheet walaupun tim lu sebelumnya udah kejebolan gitu. Misalnya lu misalkan ya si Winsdal nih ya, misalkan masuk di menit 80 misalkan. Kan kalau di FPL ya udah dia udah kejebolan gitu nggak dapat clean sheet, tapi kalau selama 10 menit terakhir sampai 90 menit akhir itu nggak kejebolan, dia dapat clean sheet. Emang kurang aja, ternyata konsepnya rada beda ya, tapi nggak apa-apa, seru. Kita namanya adaptasi sambil main gitu. Oke, kita langsung aja transfer nih. Kira-kira tips gua kalau di tim gua nih, kita transfer siapa ya buat di game week atau match day kedua nih. Kalau kita lihat, kita buka match day 2 di sini, Finland lawan Rusia. Kayaknya bisa seri nih ya. Makanya gue kayaknya bakal pakai kiper gue di sini Radreki dibanding sama Bahman, karena Bahman dia bakal ngelawan si Belanda. Gitu. Turki Wales nih juga gambling. Sebenarnya Turki itu bagus, cuma kan Itali ya emang berat aja. Tadi bagus di strategi si Mancini dengan 4-3-3-nya gitu. Dan gua rasa gue juga bakal ngambil dari pemain Italia nih, karena lawannya Switzerland besok gitu. Terus pemain Ukraina juga bisa diambil nih lawan Makedonia, karena kemarin aja si Austria bisa menang kan lawan Makedonia ini, karena tim tim yang jarang masuk Euro lah gitu.
Denmark Belgium ini rada gambling, cuman Lukaku tetap pertahanin ya, sama Meli juga, karena Lukaku enak lah di Belgia, dia disuapin terus sama teman-temannya karena gelandangnya banyak yang oke-oke. Hazard juga kemarin udah mulai masuk walaupun sebagai cadangan, juga oke lah. Terus Swedia ini juga kemarin bagus nyariin Spanyol ya, lawannya Slovakia besok, walaupun ada Hamsik nih, kita ini gambling juga, gue kayak nggak bakal ngambil dari dua tim ini gitu. Untuk Inggris gue sebenarnya ada kecewa banget sih ini, karena Harry Kane kemarin kayak nggak ada peluang gitu, nggak dioper. Kayak Sterling main, sudahlah, bawa-bawa bola aja si doi. Jadi si Harry Kane malah diganti Jude Bellingham, padahal masih ada 10 menit terakhir. Tapi ya udah, namanya kompetisi kan, namanya ngincer menang gitu, jadi nggak perlu menang banyak, yang penting lu bisa meraih 3 poin dulu lah kalau di grup gitu. Dan di grup neraka nih terakhir seru banget nih, Hungaria lawan Prancis. Main Hungaria mainnya bertahan banget, Portugal rada kesulitan ya buat, walaupun bisa menang 3-0, gol-gol kalau di menit akhir. Makanya gue rada kecewa sama Jota nih. Jota tuh marah, peluangnya banyak, harusnya main Bruno sama Ronaldo bisa dia oper. Tapi nggak apa-apa, Jota gue jual, walaupun besok lawan Jerman gue percaya Bruno masih ngambil free kick kan, free kick atau corner, jadi dia masih bisa assist lah ke Ronaldo ataupun striker yang lain gitu. Untuk Spanyol, Pau Torres juga akan pertahankan walaupun lawannya Lewandowski, karena si Luis Enrique ini ya walaupun mandul ya striker si Morata, tapi oper-operannya bagus lah, bisa menguasai pertandingan gitu. Itu untuk kira-kira analisis matchday kedua. Nah, coba kita transfer kali ya. Pertama gue bakal ngeliat si Winsdal nih ya. Winsdal nih kayak nggak bakal main gitu, ditipu gitu ya, ditipu sama friendly match. Jadi memang nasional tuh beda. Kalau biasanya kita lihat di pramusim, kalau di klub itu pemain bakal main dan kemungkinan besar main juga di liganya atau di match-match sebelumnya, di game week 1, game week 2 yang pada main, ya kemungkinan minggu depannya main gitu. Tapi kalau di cup kayak gini kurang bisa ditebak gitu. Kita transfer out aja Owen Winsdal. Langsung kita ke bagian transfer nih. Winsdal out sama Jota kayaknya gue cabut juga nih gitu. Nah, kita gunakan fitur nih yang api-api ini, bagus juga nih sebenarnya, bisa milih predicted goal scorer atau yang banyak dipilih jadi kapten, atau bisa yang kita lihat banyak yang ditransfer sama yang main fantasi nih dalam jangka waktu 24 jam gitu. Kalau gua coba kita cari defender dulu ya. Defender dengan saat ini recommended player, most transfer aja, kira-kira siapa nih banyak yang dipilih orang. Oh, Munir, gue yakin Munir karena kemarin dia gantiin Kastanye kan. Kastanye ini cedera gitu, kayaknya nggak bakal main sampai Euro dan dia bakal inti besok. Cuma besok lawannya Denmark, ini rada berat. Walaupun dia kemarin dia sebagai pemain pengganti ya, tapi gila, 1 gol 1 assist Munir nih, gacor. Cuman gue kayaknya lebih cenderung ke Spinazzola nih karena lawannya Swiss ya, dimana Switzerland nih ya so-so aja lah. Kemarin mainnya lawan Wales juga seri kan 1-1. Jadi Spinazzola kemarin juga bisa kita lihat dia clean sheet sama assist, Donnarumma juga oke. Oke, kayaknya gue bakal ngambil Spinazzola nih, tapi kita lihat lain. Lucas Hernandez menggiurkan juga, cuman harganya 6,5 sih. Lawannya Hungaria, kemarin dia assist walaupun gol bunuh diri ya si Hummels. Tuh Pavard, pengen sih sebenarnya gue ngambil pemain Prancis sama, tapi rada gimana gitu, rada nggak yakin gitu. Oke, kita ambil Spinazzola-nya aja, tas dari Itali. Jadi gue ada Insigne sama ini. Nah, Jota ini kan udah kita out nih ya. Sekarang kita keluarin. Most transfernya masih ada, kita lihat midfieldernya. Oke, ini kita short masih dari total poin yang didapat kemarin. Remaining budgetnya kita 7,5. Jadi yang kalau mau nggak mau ngeliat-liat lain, lu langsung ini aja di price yang affordable, tas. Jadi yang di bawah 7,5 yang bisa lu ambil. Calvin Phillips mainnya oke nih kemarin.
Calvin Phillips, tapi dia emang CM atau DM gitu ya, jadi kayak kemungkinan kecil golin. Walaupun kemarin ini poinnya 6 gede karena dia asis 1 kalau nggak salah. Ya kan asis 1 ke Sterling. Berardi. Nah, gue sebenarnya juga lebih cenderung ngeliatnya ke Berardi karena Berardi kan dipasang di 4-3-3 ya. Jadi dia di sebelah kanan Immobile. Jadi kanannya Berardi, kirinya Insigne gitu. Walaupun diganti di menit 85 tapi dia bisa satu assist. Kemungkinan besok dia gol ini lawan Switzerland, gue yakin. Kita pakai Berardi aja, kalau harganya juga 6 gitu. Akan pakai Mount tapi gambling lah kalau pakai pemain ini. Dari kemarin dia jatuh-jatuh mulu sih Mount, nggak jelas. Gitu. Aslinya kalau kita lihat ya, yang harganya di atas ini sebenarnya Yarmolenko ini oke juga. Kalau teman-teman besok melawan setelah ada budget, ini kan budgetnya dia 8,5 ya Yarmolenko ya. Gue lebih mending Yarmolenko dibanding Wijnaldum karena di lawannya Makedonia dan kemarin dia lawan memberikan perlawanan melawan Belanda gitu, jadi bisa ngegolin dan statusnya pemain tengah gitu, bukan striker gitu, dan dia kapten juga jadi pasti main gitu. Yang penting jangan amsyong nih kayak si Denayer, aduh Denayer dan Wijndal gitu bang, penipu, jangan percaya friendly, tapi nggak apa-apa, dengan gitu kita jadi ada pengalaman kan, tahu cara milih pemain. Lumayan nih persiapan buat FPL musim depan. Oke, jadi Kevin De Bruyne kayak nggak yakin, Ferran Torres juga. Gue milih di sini si Domenico Berardi. Kita ambil. Nah, kemungkinan ini sih. Buat gue nanti Ferran Torres bakal ganti Denayer ya, walaupun cadangan gue nggak begitu bagus, tapi gue harap semua yang gue pilih nanti main semua. Radreki juga nanti gantiin Bachmann aja nih, karena si Bachmann kan Austria nih ya, dia lawannya Austria lawannya Belanda gitu, jadi kemungkinan si Depay bisa golin atau Wijnaldum golin lagi, jadi kita pakai Radreki aja pemain lapis penalti. Makanya si Miley juga harusnya diprediksi bagus kemarin gara-gara ya kita pray for Eriksen ya. Ini bakal gue tribute nanti cover YouTube gue pakai Eriksen. Jadi walaupun dia penyakit jantung jatuh, jadi bikin timnya mainnya kurang fokus gitu. Dan mereka nggak ada pilihan juga, mau pemain diundur 1 hari atau WO kalah 3-0 ya mending dia lanjutin main 50 menit selanjutnya gitu. Jadi mudah-mudahan si Denmark nih, si Maili bisa asis lah minimal. Oke, inilah kita next aja, karena kita nggak usah pakai wildcard banyak. Dari kalau gue lihat ya, ada teman-teman youtuber atau fantasy manager yang lainnya tuh pada pakai wildcard karena udah salah. Nggak apa-apa sih, boleh, cuman gue lebih sarankan untuk nanti di 16 besar aja, karena kalau udah banyak setelah lu dapat free transfer terus lu nanti pemain-pemain udah mulai berkurang bisa lah lu pakai itu. Sama limitless nih di final juga mungkin berguna juga. Oke, sementara ini gue confirm transfer dulu. Oke, 2 kali transfer gitu. Memang sebelumnya gue ada yang sedikit di deadline kemarin, yang game week 1 gue rada rubah, jadi tim gue rada beda. Kalau nggak salah kemarin gue beli Meili sama Bachmann. Kiper gue tadinya kan si ini, kiper Denmark tuh, si Kasper Schmeichel. Untungnya nggak jadi dia, nggak apa-apa, tapi tetap aja poinnya 2 gitu. Radreki kita masukin sub in, gue yakin nih. Yuk lawan Rusia clean sheet, Rusia mudah-mudahan ganti sub. Nah, Radreki, Inti, Spinazzola, Meili, Denayer nih out. Denayer, tapi mudah-mudahan dia dimainin sih ya, jadi pengganti, jadi gue dapat poin lah. Tapi gue lebih percaya Pau Torres masuk. Pau Torres. Oke, paling kiri tetap Denayer karena kemungkinan dia main lebih besar. Boy Lesson ya cadangan lah, kalau Meili nggak main ya Boy Lesson main, aman.
Sudakov nih bukan harapan sih, harusnya main Loic Nego aja ya, gara-gara pengen beda dari yang lain jadi ngambil Sudakov. Oke, kurang lebih ini draft gua buat match week kedua, semoga bisa menjadi tips buat teman-teman semua. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Don't forget to subscribe, jangan lupa subscribe sama like video ini, oke? Thank you, bray-bray semua.